seperti pujian yang baru kami naikkan di hadapan Tuhan, bahwa kerinduan kami adalah merenungkan firman Tuhan, melakukan menjadi tujuan hidup kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kami dapat mewujud nyatakan itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Saatnya bagi kami untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan penerangan kepada kami, agar apa yang kami baca, biarlah kami boleh memahami dengan baik, memaknainya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tolong senyum dulu. Ini hari spesial. Mahasiswa, hari ini apa yang kalian ingat? Ya, baik, anak yang baik. Ya, ulang tahun siapa? Ulang tahun Opo. Sudah didelegasikan sama Cornelius. Cornelius sekarang. Ya, apapun yang terjadi, tapi pengakuan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun orang tua kekasih kita, Bapak Pastor Moses Hasibuan. Oleh karena itu, marilah kita membacakan satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-16. Amsal pasal 3 ayat 16. Jika sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya bersama-sama. 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi malam setelah saya pulang dan mencoba untuk mempersiapkan renungan ini, saya berpikir bahwa sudah hampir 10 tahun saya ada di KSM. Kali ini baru waktu yang tepat saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ulang tahun. Sebelumnya itu memang kemarin saya juga mengalami sedikit kesulitan karena tiba-tiba saja saya sakit pinggang. Lalu saya bilang, bagaimana saya harus menyampaikan kepada Pak Enos. Tetapi saya tetap beriman, saya bilang, jikalau Tuhan menghendaki, Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur karena bagi saya itu mujizat. Mujizat, itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu bersama-sama dan kita boleh mensyukuri akan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam sepanjang kehidupan kita semua, secara khusus bagi orang tua kekasih kita, Bapak Pastor Moses Hasibuan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua mengetahui bahwa umur panjang itu tidak akan dapat ditentukan oleh siapapun juga, termasuk dengan pribadi kita sendiri. Perbuatan baik apapun dan sesempurna apapun tidak akan dapat memberikan kepada kita satu jaminan bahwa kita bisa menentukan bahwa saya akan hidup sampai dengan tahun sekian, usia sekian. Tidak ada. Maka yang dapat untuk menentukan umur panjang adalah Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi hidup itu sendiri. Ia yang menciptakan, Ia jugalah yang bertanggung jawab. Dan Tuhan bertanggung jawab bukan hanya sekedar menciptakan manusia dan membiarkan manusia, tetapi dalam perjalanan hidup kita melihat dan mengetahui bahwa manusia yang memiliki kecenderungan hati untuk memberontak, berpaling, pada akhirnya mendukakan hati Tuhan sebagai pencipta. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan manusia.
Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang ada di dalam dunia, termasuk saya, mungkin juga kita semua yang ada di sini, tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hidup dengan berbagai macam cara. Namun dalam pembacaan kita di sini, kita akan melihat bahwa penulis memberikan sebuah penekanan di ayatnya yang ke-16 tentang umur panjang. Kalimat pertama ini dikatakan umur panjang ada di tangan kanan. Saya bilang, kalau menurut manusia mestinya tulis duluan itu kekayaan dan kehormatan. Karena itulah kecenderungan manusia, jujur atau tidak jujur. Memang kalau manusia, secara manusia pasti ini akan menjadi prioritas. Namun kita melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, dan bergaul karib dengan Tuhan, ia tahu apa yang Tuhan mau, dan dia tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, dan dia tahu apa yang menjadi prioritas bagi dia. Itulah sebabnya kita melihat di sini bahwa pemahamannya tentang bagaimana umur panjang itu. Kalau kita melihat bahwa umur panjang dikatakan itu ada di tangan kanannya, maka kita melihat di sini bahwa ternyata umur panjang ada di tangan kanannya. Ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh karena itu kita harus memaknai apa arti daripada umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita. Umur panjang adalah pemberian Tuhan yang harus dihargai. Umur panjang adalah pemberian Tuhan yang harus disyukuri. Karena siapakah kita yang bisa dapat menambah sedetik dalam kehidupan kita? Tidak ada. Itu berarti bahwa semua berasal dari Tuhan, ada di dalam Tuhan, dan kita sebagai orang yang diciptakan dan dikaruniakan kehidupan itu, haruslah kita menghargai pemberian Tuhan itu sendiri. Umur panjang itu merupakan satu kesempatan emas. Kalau berbicara menyangkut dengan kesempatan, itu berarti bahwa waktu yang ada, yang tersedia, tetapi akan berlalu dengan sekejap. Maka kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua, di dalamnya ada sesuatu yang sangat bermakna dan sangat penting diperuntukkan kepada manusia. Hanya bagaimanakah caranya agar kita bisa dapat meraih kesempatan yang di dalamnya terkandung banyak berkat yang Tuhan sediakan. Umur panjang merupakan momen untuk membuktikan diri. Kesempatan, waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah satu waktu yang sangat-sangat berharga. Waktu yang terbaik. Karena apa? Waktu itu diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada manusia yang terbatas lagi pula berdosa. Tetapi kesempatan ini Tuhan berikan kepada manusia dengan maksud dan tujuan. Melalui momen-momen yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang kita lalui, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan ini, mengisi kehidupan ini dengan berbakti, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya di dalam kitab Mazmur 91 atau 90 mengatakan bahwa ajarlah kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami. Ini sebuah permohonan atas dasar kesadaran betapa terbatasnya dan tidak mampu, tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selama Tuhan izinkan. Oleh karena itu pemazmur bilang, ya Tuhan, ajarlah aku supaya aku hidup dengan penuh bijaksana. Karena kalau berbicara menyangkut dengan hidup ini, hidup penuh dengan tantangan.
Hari ini kita berpikir untuk berbuat baik, tetapi faktanya adalah bahwa kadang-kadang tidak terrealisasi. Itulah sebabnya pemazmur membutuhkan hikmat dari Tuhan, membutuhkan petunjuk, membutuhkan nasihat, membutuhkan bimbingan yang jelas dari Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika dia berhadapan dengan Tuhan dan dia berdoa, dia bilang, aku bersujud, aku mengangkat tanganku kepada Tuhan, tanda berserah. Artinya dia meminta dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya di dalam kehidupannya dan karya yang ia lakukan bukanlah kehendaknya, tetapi semua itu dituntun dan ditolong oleh Tuhan. Inilah makna daripada umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, di ayatnya yang 16 ini, di sana juga dikatakan bahwa ada kekayaan. Bapak dan Ibu, kalau kita baca di Google itu, kita akan pernah juga saya cari orang yang terkaya di dunia ini siapa. Waktu temukan itu, lalu dijelaskan segala macam kekayaannya. Saya pikir sampai otak saya tidak sanggup untuk memikirkan itu, kekayaannya itu seperti apa. Lalu saya pikir bahwa ini orang kaya, ini pasti dia akan terbang kemana, dia duduk kemana, lalu dia bilang ini pesawat datang jemput saya, dan segala macam. Aduh sudahlah, jadilah manusia super. Itu yang terlintas di pikiran saya. Artinya bahwa segala sesuatu yang ia peroleh, pasti dia akan gunakan dengan apa yang dia mau. Dan biasanya ini merupakan ciri daripada orang kaya, ya. Dan inilah juga yang dikejar oleh banyak orang. Jadi berbicara menyangkut dengan kekayaan ini bukan berarti kekayaan tidak baik. Karena di sini kekayaan itu Tuhan juga berikan sebagai tanda pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada umat yang diciptakannya. Jadi Tuhan tidak egois. Tuhan gak bilang, ya udah kan saya udah ciptakan kamu, lu cari sendiri. Tidak. Tuhan memberikan itu sebagai sebuah karunia atas kasih setia Tuhan bagi ciptaannya yang mulia itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kadang-kadang di dalam meresponi kasih karunia Allah ini ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah bahwa memang kadang-kadang orang berdoa dan meminta, tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, maka itu akan cenderung kepada keinginan hatinya. Bahkan juga ada orang yang setelah diberkati oleh Tuhan memboroskan segala kekayaannya. Tidak tahu itu bagaimana caranya, tetapi yang jelasnya kadang-kadang menyimpang, bahkan melupakan dan tidak ingat mengapa Tuhan mempercayakan itu kepadanya. Itulah sebabnya kita melihat di sini bahwa pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya kekayaan itu diberikan oleh Tuhan untuk menghiasi. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri, saya bilang kekayaan itu sebetulnya menghiasi kehidupan orang dalam kesementaraan. Karena apa? Kekayaan itu tidak akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mau seperti apa? Itu ibarat seperti sebuah hiasan yang sangat menyenangkan dan kalau dilihat oleh orang sangat indah sekali. Itulah kekayaan. Tetapi kekayaan yang sejati yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah orang yang memiliki kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Inilah kekayaan yang tertinggi. Nilainya itu tidak akan dapat diukur dengan pengetahuan manusia. Hanya orang yang sungguh-sungguh memaknai akan kehidupannya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi kasih karunia sebagai sebuah kepercayaan Sang Ilahi kepada manusia yang lemah dan terbatas itu adalah kasih karunia. Maka jikalau itu merupakan kasih karunia Tuhan, apakah yang harus kita lakukan sebagai respon kita atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita? Kekayaan itu adalah titipan Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan sembarang mempercayakan apa yang berasal dari Tuhan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun itu terjadi, pasti ada konsekuensinya. Tuhan bisa tarik, Tuhan bisa ambil,
Tuhan bisa kasih lagi kepada orang lain dan lain-lain sebagainya. Tetapi tandanya bahwa kalau Tuhan mempercayakan itu di tangan yang tepat, orang yang tepat adalah orang yang mengerti tentang kasih karunia Tuhan, orang yang menghargai pemberian Tuhan, orang yang sungguh-sungguh betul-betul memiliki hubungan dan selalu merenungkan, mengingat apa pemberian Tuhan di dalam hidup, menjadi petunjuk, menjadi pegangan baginya di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan bagi kita pada bagian yang kedua ini adalah bahwa kekayaan orang-orang yang ada di dalam Tuhan ditandai dengan pemberian Tuhan berupa kekayaan, harta, benda, keturunan, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di dalam pemberian itu Tuhan mau melihat bagaimana cara kerja kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana respon kita di dalam keseluruhan itu. Apakah kita hanya melakukan itu hanya bersifat sementara, ataukah ketika kita melakukan itu bersama dengan rumpun keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama-sama dengan komunitas kita melakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, mengharapkan anugerah dan belas kasihan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kekayaan yang terindah adalah ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk menjalani hidup dalam aktivitas kita. Yang ketiga, kehormatan. Siapa yang pantas untuk dihormati? Kalau kita berbicara menyangkut dengan kehormatan, ada kursi kehormatan. Betul? Biasanya kalau ada acara-acara itu pasti ada di nomor 1 dan pasti ada meja dan agak sedikit berbeda, kursi kehormatan. Tetapi juga kita mau melihat bahwa kalau berbicara menyangkut dengan kehormatan itu juga ada tamu-tamu kehormatan, orang yang diprioritaskan, ada anggota kehormatan, ada bintang kehormatan, ada doktor kehormatan, dan lain-lain sebagainya, terhormat. Dan ini semua memang dibutuhkan oleh semua orang. Dan kalau diberikan penghormatan seperti itu, pasti orang akan merasa senang. Dan ketika mendapatkan penghormatan itu, orang pasti merasa bangga. Itu pasti ada. Namun kita mau melihat kira-kira penghormatan yang seperti apa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang dikaruniakan hidup, umur panjang, masih hidup sampai dengan sekarang ini. Kehormatan yang Tuhan maksudkan di sini adalah kehormatan yang diberikan oleh Tuhan, datangnya dari Tuhan. Ini menjadi sebuah tujuan hidup manusia. Mestinya di dalam seluruh aspek kehidupan, kegiatan yang kita lakukan itu diizinkan oleh Tuhan, agar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika melakukan segala sesuatu, kita melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mempercayakan itu kepada saya. Saya ingat kata Pak Pastor bilang begini, pernah ngomong secara pribadi, Kaji, kau mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk bekerja. Waktu itu saya agak bete sedikit, seperti apalah begitu ya. Itu disebabkan karena faktor lain. Tapi beliau katakan, kau orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Kan saya nggak bisa buat itu dalam hati, saya nggak bisa buat. Tetapi setelah saya merenungkan itu dan kembali saya kaitkan dengan firman Tuhan, mengingatkan, apapun pekerjaan terkecil dan diperhatikan oleh orang atau tidak, engkau mendapat perhatian dari Tuhan. Maka saya katakan, saya mendapat penghormatan dari Tuhan. Itu yang menguatkan. Sehingga kadang-kadang memang sebagai manusia udah miring kiri, miring ke kanan. Tetapi waktu kembali membacakan bagian firman Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan karunia, maka kalau Tuhan menghargai saya, tidak ada alasan bagi saya untuk
tidak menghargai Tuhan. Maka jikalau orang yang menghargai Tuhan, itu ada tandanya. Ada orang yang memulai dengan begitu baik, tetapi mengakhiri dengan tidak baik. Ada sebuah pesta. Pesta itu dilakukan oleh pejabat yang sangat terkenal di dunia. Dan karena itu pesta yang spektakuler, maka ada petunjuk dari dia punya gedung sendiri dan lain-lain sebagainya. Semua itu harus dipersiapkan secara istimewa. Petugas-petugas yang ada harus mempersiapkan dari awal sampai pada akhirnya. Dan semua itu sambut dengan penuh antusias dan mereka bekerja. Mendapat perhatian dan pujian. Karena ada yang datang mempersiapkan itu 1 hari sebelum, bahkan beberapa waktu sebelum itu. Itu tanda bahwa meresponi dengan baik. Dan menunjukkan bahwa pekerjaan ini pasti akan berhasil. Mendapat jempol. Dan kegiatan berlangsung dengan baik sampai pada akhirnya. Setelah mereka mengakhiri kegiatan itu, ternyata mereka cepat-cepat pulang. Karena apa? Di akhir daripada kegiatan itu pasti ada salam tempel. Pak Harapan yang tahu itu salam tempel itu apa. Dan orang siap untuk menerima salam tempel, lalu mereka kembali. Waktu kembali pemilik atau yang yang melakukan hajatan ini mau melihat siapakah yang masih ada di sana. Ternyata yang ada di sana hanyalah seorang pelayan. Dan pelayan ini dia sementara bekerja keras, dia sementara membersihkan, menyapu lantai, minyak-minyak yang ada, gelas-gelas yang berantakan, tisu-tisu, dan lain-lain semua yang ada di ruangan itu. Dia seorang diri yang membersihkan ruangan yang cukup besar. Dan dia kelihatan kelelahan. Dan waktu dia mengerjakan dalam keadaan yang lelah, tapi intinya sampai pada akhirnya tidak ada setitik noda pun. Dan waktu dia menyelesaikan semua itu, dia sementara berdiri, lalu datang pemilik yang punya pesta ini. Dia tanya, yang lain-lain mana? Sudah tidak ada lagi. Ternyata yang masih tetap setia. Yang lain datang duluan, tetapi yang terakhir ini menentukan pada akhirnya pesta itu berakhir dengan keadaan yang memang dipercaya. Tidak ada cacatnya. Dari awal sampai dengan akhir, ruangan itu bersih dan baik aturannya. Setelah itu mereka baru dapat kenal. Orang ini mendapat penghargaan. Artinya bahwa walaupun dia terkemudian, tetapi apa yang dia kerjakan itu dikerjakan berdasarkan petunjuk yang dia terima dari orang yang memberi kuasa kepada dia. Orang ini bekerja dengan penuh ketaatan. Kalau dia tidak taat saja, dia sudah bisa pulang duluan. Nanti kan setelah itu baru saya datang lagi. Tidak, dia tetap setia sampai dia tunggu mengerjakan tugasnya. Dia bukan saja mengerjakan itu, tetapi dia mengerjakan sebagai suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan terakhir ditanya, siapa kamu? Latar belakang dan wawancara. Ternyata dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena melalui jawabannya dia tidak akan katakan bahwa saya pengikut Kristus, tetapi dia katakan bahwa saya melakukan semua ini dilandasi atas kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak dan Ibu, melalui ini menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu setiap apa yang kita peroleh, marilah kita kerjakan itu, lakukan itu dengan rasa hormat, gentar, takut akan Tuhan. Itu adalah kunci agar kita senantiasa diperpanjang waktu kita. Karena itu semua Tuhan yang berkuasa. Tuhan melihat kalau kita dipercayakan, kita melakukan dengan baik. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi. Saya kembali merefleksi dengan pengalaman saya, pengamatan selama ada di sini. Saya juga berpikir, waktu itu ulang tahun dari perusahaan ini. Ibu Norma, mohon maaf, sudah berapa tahun Ibu perusahaan PT Santosa Asi? Seumur David. Seumur Pak David, sudah upan rambut Pak David. Pikirkan saja, itu bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat panjang. Ada perusahaan-perusahaan raksasa yang sangat terkenal di dunia, tetapi tidak bertahan.
Begitu terjadi krisis ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya, gulung tikar, menyesal, kecewa, berbagai macam cara dilakukan. Tapi hari ini, saya juga mengatakan dan di penghujung tahun ini, seiring dengan usia Pak David, kita melihat bahwa perusahaan ini ditolong oleh Tuhan. Perusahaan ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita harus sadari bahwa dalam menjalankan itu pasti ada kekurangan, pasti juga ada banyak kelemahan. Tetapi hari ini kita harus katakan, di usia orang tua yang sudah tua, duduk sudah ngantuk-ngantuk, tetapi Tuhan masih memberikan anugerah bagi dia. Pujilah Tuhan. Saya bersyukur dan selalu saya merenung. Saya juga ingat, papa mama saya usianya 85 dengan 95 baru dipanggil Tuhan. Waktu saya melihat mereka berdua, saya bilang ini pasangan yang Tuhan beri. Ada yang punya IQ yang sangat mantap, ada yang punya iman yang luar biasa. Ini kalau dikawinkan ini menjadi pasangan yang memang cocok. Walaupun kadang-kadang diwarnai dengan berbagai macam hal yang tidak bisa kita terima. Tetapi inilah cara Tuhan mempertemukan. Inilah cara Tuhan bekerja. Inilah cara Tuhan menuntun, mempercayakan. Dan Tuhan melihat bukti karya terbukti sampai dengan saat ini. Bukan saja perusahaan, bukan, tetapi kita melihat di dalamnya ada STT. Beliau tidak saja dikaruniakan 4 anak, tetapi kita semua yang ada di STT IKSM ini adalah anak-anak yang Tuhan utus, Tuhan pakai dengan berbagai macam latar belakang. Kita datang dari ketidaktahuan dan kekurangan, tetapi Tuhan mempercayakan lembaga ini. Tuhan mempercayakan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan, dikuatkan dan dimampukan untuk bertahan dan melakukan pekerjaan yang mulia, sebuah penghormatan. Dan kalau saja sampai mereka di masa tua ini masih tetap eksis, tetap berjuang, tetap beriman, sampai pada akhirnya kita disuruh baca ini firman, sekian ratus ayat, baca saja di malam Natal. Saya bilang nanti orang mengantuk. Tapi setelah itu saya berdosa sekali saya ini. Saya baca novel, baca yang lain-lain begitu semangat. Giliran baca firman Tuhan, Tuhan kasih hidup begitu panjang 1 tahun ini. Berapa ayat yang kita baca? Pada akhirnya saya harus katakan, Tuhan ampuni. Pak Martin bilang apa di WA? Ini kebenaran firman Tuhan, jadi tidak bisa diperoleh. Artinya bahwa di tempat ini, kalau kita mau jujur dengan ikhlas, bahwa kita semua diberkati. Diberkati secara jasmani, diberkati secara rohani. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kedua orang tua kita sudah memberikan teladan yang baik dalam pergumulan. Kadang-kadang mereka mungkin tidak tidur juga, berpikir bagaimana untuk karyawan kita semua supaya di dapur bisa berasap. Mungkin kita tidak berpikir itu, tetapi mereka berjuang di dalam kegeluh dan ketidaktahuan dengan mengandalkan Tuhan. Maka kita ada semua sampai dengan saat ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita kembali belajar kepada apa yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita isi dengan sesuatu yang bernilai kekal. Jikalau kita diberkati oleh Tuhan, itu hanya hiasan, tapi mari kita pertanggungjawabkan itu semua dengan baik, agar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan izinkan setiap saat kita temui. Dan di dalam semua itu, marilah kita lakukan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan. Dan kita akan nyatakan itu pada hari besok. Kita akan mengadakan perayaan Natal. Mari kita mempersiapkan hati kita agar yang terbaik sajalah yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat ada orang yang setia sampai akhirnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami semua mendapatkan teladan yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu. Biarlah dengan bertambahnya usia ini, terpeliharalah tubuh, roh, dan jiwa hamba-Mu, Bapak Pastor Moses Hasibuan.
Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam.